Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rama Evitri, NIM 1814080035, jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah video sebagai tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Miliasari, SPD, MPD, MSI. Kesimpulan dan keterbatasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang sudah saya pahami, ada beberapa kesimpulan dan keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari eksperimen yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran yang memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 3 Purbalingga. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Selain itu, juga dapat dilihat rata-rata hasil post-test yaitu dengan menggunakan metode eksperimen sebesar 79,03 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 56. Sedangkan dengan menggunakan metode konvensional sebesar 71,86 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 44. Kesimpulan penelitian deskriptif, yaitu hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa melakukan penelitian prokrastinasi aktif lebih tinggi dibandingkan prokrastinasi aktif lebih besar daripada skor rata-rata teoritis prokrastinasi aktif. Pada semua angkatan melakukan prokrastinasi aktif. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan prokrastinasi aktif dan prokrastinasi pasif. R&D. Kesimpulan dari penelitian dan pengembangan yaitu telah dikembangkan sebuah produk BusyBook sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini. BusyBook ini dibuat dengan bahan dasar kain flanel yang berisi tentang tema alat transportasi yang tersedia, gambar-gambar alat transportasi, baik transportasi darat, udara, dan laut. Dengan kegiatan yang ada pada BusyBook dapat mengenalkan berbagai huruf abjad kepada anak, serta dapat meningkatkan kemampuan berbicara dengan menyebutkan serta menceritakan gambar yang ada dalam BusyBook. Rata-rata penilaian validator ahli materi mendapatkan presentasi kelayakan sebesar 82,6%, sehingga penilaian yang dicapai validator ahli ini mendapatkan kategori sangat layak. Sedangkan rata-rata penilaian validator ahli media mendapatkan presentasi kelayakan sebesar 85%, sehingga penilaian dicapai validator ahli media mendapatkan kategori sangat layak. Kemudian, hasil rata-rata penilaian guru mendapatkan presentasi kelayakan sebesar 84,37, sehingga penilaian yang dicapai oleh guru mendapatkan kategori sangat layak. Penilaian uji coba terbatas mendapatkan presentasi kelayakan sebesar 83,75%, sehingga penilaian yang dicapai pada uji coba teratas mendapatkan kategori sangat layak. Kesimpulan dari penelitian korelasi yaitu berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan kesadaran siswa kelas 11 MAN Yogyakarta 3 tahun ajaran 2012-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif minat belajar dengan kesadaran sejarah siswa kelas 11 MAN Yogyakarta 3 tahun ajaran 2012-2013. Melalui analisis korelasi produk momen diperoleh harga hitungan sebesar 0,348, sedangkan harga tabel dengan N sama dengan 119 pada taraf signifikan 5% sebesar 0,176. Jadi harga hitung lebih besar dari harga tabel sehingga menghubungkan positif dan signifikan. Selanjutnya kesimpulan dari PTK. Berdasarkan hasil analisis dan observasi dapat disimpulkan yang pertama, prestasi belajar ilmu pengetahuan alam kelas 6 sebelum diterapkan metode demonstrasi bahwa 8 anak yang dapat mencapai nilai KKM sebanyak 2 siswa atau hanya sebesar 25% saja dengan pencapaian rata-rata yaitu 53,75%. Yang kedua, penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran
tingkat keberhasilan kelas dalam setiap siklusnya mengalami peningkatan, yaitu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran pada prasiklus rata-rata 53,75% atau 53,75% dan siklus rata-rata 64,38 atau 64,38 meningkat pada siklus 2 menjadi 84,38%. Yang ketiga, setelah dilakukan metode demonstrasi terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar IPA kelas 6 MI tahun pelajaran 2013 dan 2014 dari hasil penelitian mulai dari presentasi rata-rata 53,13 meningkat pada siklus 1 menjadi 64,38, kemudian meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 84,38. Selanjutnya itu kesimpulan penelitian mix. Berdasarkan pengambilan data dan analisis, yaitu pendidikan karakter yang diterapkan oleh pihak sekolah berdasarkan keterangan kepala sekolah, guru, dan hasil observasi, sudah sesuai dengan adanya kurikulum dan dikembangkan menurut kapasitas masing-masing dengan dewan sekolah. Penerapan pendidikan karakter yang dilakukan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif tergolong baik. Kedua, perilaku akademik siswa kelas 11 Teknik Komputer Jaringan di SMK Piri 1 Yogyakarta berdasarkan data kuantitatif tergolong baik atau sering, demikian juga menurut data kualitatif. Keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu keterbatasan penelitian eksperimen, yaitu adanya keterbatasan waktu penelitian karena penelitian ini juga menyesuaikan jadwal yang ada di sekolah. Peneliti hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan waktu yang telah ditentukan sekolah. Yang kedua, penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. Namun dalam hal ini kadang dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain metode eksperimen, seperti faktor peserta didik, media pembelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, peserta didik sebagai subjek penelitian, walaupun berasal dari satu sekolah yang sama, tetap saja mereka memiliki perbedaan. Peserta didik yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen cenderung lebih susah diatur. Hal itu menimbulkan adanya keterbatasan penelitian. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian R&D, yaitu penelitian dan pengembangan produk dilakukan dengan sebuah perencanaan tahap awal. Yang dilakukan adalah observasi ke sekolah atau di playgroup Islam Bina Balita. Diketahui bahwa di playgroup Islam Bina Balita, media pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, sehingga anak-anak tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, Busybook belum pernah dilakukan sebagai media pembelajaran. Pada pengujian hipotesis ketiga dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif positif antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor minat yang tinggi, sehingga dapat memperoleh hubungan yang positif dan signifikan. Yang terakhir yaitu mix. Salah satu pengaruh terbesar dalam diri seseorang terdiri dari keluarga, lingkungan, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Pencapaian terbaik adalah bila pihak sekolah mampu menerapkan pendidikan karakter di setiap kegiatan dengan maksimal. Seluruh kegiatan di sekolah diperbanyak dengan membuat program-program yang digemari oleh siswa. Kehidupan siswa pun akan tumbuh dan berkembang lebih banyak di sekolah, sehingga pengaruh dari lingkungan luar dapat Meminimalisir pengaruh lingkungan dari luar sangat diperlukan karena pengaruh yang terjadi tidak dapat dikontrol baik buruknya. Faktor internal menjadi salah satu penyebab pengaruh lingkungan. Faktor internal yaitu meliputi kesadaran diri, sudut pandang, cara berpikir, dan hati nurani masing-masing individu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.